Ini cerita lama yang sudah ditulis dan diibukan, kemudian saya bacakan kembali. Karena ternyata banyak yang lebih suka dibacakan daripada baca sendiri. Namanya Pak Kapon, dari namanya sudah memberi aura konyol, lucu, dan lugu. Tapi kali ini saya tidak berbicara kekonyolan Pak Kapon, atau bahkan kelucuan Pak Kapon. Bukan itu. Ini bicara serius, jadi harap serius. Begini, Pak Kapon lahir di desa terpencil, asri. Karena terpencilnya, listrik pun baru ada di desanya tidak lama setelah video ini dibuat. Meskipun daerah terpencil, bukan berarti Pak Kapon tidak makan bangku sekolah. Sama seperti sahabat kebanyakan, Pak Kapon makan bangku-bangku sekolah yang lebih tinggi. Pak Kapon ingin suatu saat nanti menjadi orang besar, orang kaya, agar bisa memberi banyak kepada sesama dan bangun desanya. Itu impian dia. Saat itu di sekolah dasar, Pak Kapon dan kawannya sedang brainstorming. Mereka saling bertanya, apa yang mereka lakukan setelah lulus SD, lulus SMP, bahkan lulus SMA. Mereka bertanya, besar nanti mau jadi apa? Ini menarik, bukan asal jalan seperti cerita si Tole kemarin. Semoga sahabat sudah mendengarkan cerita tentang si Tole ya. Oke, lanjut. Saat bagian Pak Kapon memaparkan impiannya, yaitu menjadi kaya, ada seorang entah itu kakak kelas atau pengajar yang mempunyai otoritas. Sebut saja Mr. G. Dia bertanya ke si Pak Kapon, kamu kan ingin kaya, untuk kaya, kamu mau jadi apa? Pak Kapon bingung, tapi tetap menjawab, iya jadi kaya. Mr. G lanjut bertanya, iya, untuk kaya kamu mau jadi apa? Pengacara, artis, insinyur, atau pekerja kantoran? Zaman itu seorang kantoran berdasi dan berjasa memang menjadi primadona, sehingga Pak Kapon langsung memutuskan menjadi seorang kantoran dan berharap bisa membangun desanya. Singkatnya, selesai Pak Kapon berjibaku dengan tuntutan kurikulum saat itu, dia lulus dengan predikat terbaik. Iya, terbaik menurutnya. Mudah baginya untuk masuk ke perkantoran, karena saat itu belum ada musim PHK seperti sekarang. Dengan bangga, Pak Kapon senang, karena sebentar lagi impian membangun desanya membantu sama bisa terwujud. Ia berjibaku di sebuah kantor ternama karena hanya orang tertentu yang bisa diterima. Kalau tidak diterima bukan Pak Kapon namanya, terbesit di hatinya. Buat 3 bulan, Pak Kapon menikmati duduk di ruangan ber-AC dengan ukuran 6x8 beserta sederetan komputer. Belum ada laptop saat itu. Kemudian dia ingat kalau ada impian yang jauh lebih penting dari sekedar duduk manis di ruangan ber-AC, yaitu membangun desanya. Pak Kapon baru sadar kalau hari-harinya habis duduk di kursi empuk dengan dinginnya AC, sampai-sampai lupa dengan impian awalnya. Segera Pak Kapon mencari role model yang sesuai dengan apa yang dia impikan. Bertemulah dia di seminar, dan di akhir sesi Pak Kapon meminta waktu untuk bisa ngobrol banyak dengan si pemateri. Dipaparkanlah impian Pak Kapon kalau ia ingin bantu banyak orang di desanya sehingga desanya maju. Saat mendengar pemaparan dari sang pemateri begitu panjangnya, Pak Kapon baru sadar ketika dia berada di kondisi puncak seperti ini, dia tahu bahwa dia salah menaruh anak tangannya sejak dulu, sehingga dia harus turun dan menggeser anak tangannya sedikit ke kanan. Mungkin Anda bertanya, si pemateri itu ngomong apa? Ternyata yang dipaparkan pemateri seperti ini.